Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Agi Diantor. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat, walafiat, serta semangat untuk belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, kita tetap akan membahas tema 7, yaitu peristiwa di dalam kehidupan. Dan subtema 1, peristiwa kebangsaan di dalam masa penjajahan. Kali ini Bapak akan bertanya kepada kalian, adakah yang tahu tentang negara manakah yang pernah menjajah Indonesia selain Belanda? Jepang. Jepang adalah negara Asia yang pernah menjajah Indonesia pada masa itu. Kalian tahu apa penyebab Jepang datang ke Indonesia? Pada tahun 1939, meletuslah Perang Dunia Kedua. Jepang bergabung bersama Jerman dan Italia melawan Belanda, Amerika Serikat, serta sekutunya. Pada tahun 1942, Jepang melakukan aksi pengeboman di pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Belanda mengakui kekalahannya terhadap Jepang dan memberikan Indonesia kepada pemerintah Jepang. Pada awal kedatangan tentara Jepang ke Indonesia, disambut gembira oleh rakyat Indonesia karena dianggap Jepang ini sebagai pembebas penjajahan yang dilakukan Belanda terhadap bangsa kita. Jepang memberikan janji kemerdekaan terhadap Indonesia, tetapi apa yang diterima bangsa Indonesia pada masa itu? Penjajahan kembali. Penjajahan di masa Jepang, salah satunya ada Romusa. Romusa adalah sistem kerja paksa yang lebih kejam ketimbang yang dilakukan Belanda dengan sistem kerja rodi. Membangun sarana militer Belanda seperti lapangan terbang, benteng, jalan, serta jembatan. Hal ini yang membuat bangsa kita pada masa itu sangat-sangat lebih menderita. Pada masa itu, rakyat kita melakukan perjuangan, melakukan perlawanan terhadap penjajahan yang dilakukan Jepang. Namun, perlawanan ini tidak bersifat kedaerahan seperti yang ada pada masa pendudukan Belanda. Perlawanan yang kita berikan ini sudah bersifat nasional. Ada dua tipe perlawanan bangsa kita yang kita berikan kepada pemerintah Jepang. Yang pertama ada perlawanan kooperatif, yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Kemudian yang kedua ada perlawanan bersifat non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama sekali dengan pemerintah Jepang. Perlawanan yang bersifat kooperatif artinya bangsa Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang. Yang pertama, membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan yang kedua, membentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ada tokoh-tokoh di dalam perjuangan kooperatif ini. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Yang kedua ada Ki Hajar Dewantara. Dan yang ketiga ada Kiai Haji Mas Mansur. Kemudian yang kedua ada perjuangan non-kooperatif, di mana tidak adanya kerjasama sama sekali dengan pemerintah Jepang. Ada tokoh di dalamnya, salah satunya ada Sultan Syahrir, ada Amir Syarifuddin. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi yang Bapak sampaikan. Semoga kalian dapat mengerti dan dapat memahami apa dan bagaimana proses penjajahan Jepang pada bangsa Indonesia. Bila mana ada kesalahan dalam tutur kata, Bapak ucapkan mohon maaf, serta dengan Allah SWT Bapak minta ampun. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!